Salam untuk Anda semua. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih dari buku Key Management Ratios Master, karya Ciaran Walsh. Kita fokus ke bab 13. Pertanyaan besarnya, gimana sih penggunaan utang atau leverage dalam perusahaan itu bisa ngaruh ke nilainya di mata pasar? Nah, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar hubungan antara keputusan pendanaan, ya soal leverage tadi, dengan valuasi perusahaan. Kita lihat gimana kinerja operasional yang diukur pakai ROTA itu bisa jadi keuntungan buat Anda sebagai pemegang saham atau ROE. Dan ujung-ujungnya, gimana itu semua kelihatan di rasio market to book. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Financial leverage. Gampangnya sih, ini soal perusahaan pakai duit pinjaman buat danain asetnya. Sering banget kan dibilang ini kayak pedang bermata dua gitu. Bisa gedein untung, tapi ya jelas risikonya juga nambah. Betul, betul. Nah, yang menarik kan, kalau memang beresiko, kok ya perusahaan masih pakai utang gitu? Bab 10 di buku ini kasih petunjuk. Jawabannya tuh soal biaya modal. Utang itu, umumnya ya, biayanya lebih rendah dibanding modal dari pemegang saham atau ekuitas. Salah satu alasannya, bunga utang itu kan bisa jadi pengurang pajak buat perusahaan. Ada tax shield-nya. Dividen nggak bisa kayak gitu. Jadi ya harapannya, dengan pakai utang secara pintar, profitabilitas bisa naik. Terus harga saham juga ikut naik. Nilai buat Anda sebagai pemegang saham juga nambah. Oke. Tapi gimana persisnya nih, utang ini bisa nyambungin katakanlah efisiensi pabrik perusahaan, si ROTA, itu sama angka yang kita lihat di laporan investasi kita sebagai pemegang saham, si ROE. Di bab 13, itu ada konsep visual namanya V-chart. Bisa dijelasin sedikit nggak? Nah, V-chart itu intinya visualisasi aja sih. Gimana sih leverage ini kerjanya kayak jembatan atau pengungkit. Dia nyambungin ROTA, Return on Total Assets. Itu kan hasil dari semua aset sebelum bunga dan pajak. Cerminan efisiensi operasi. Nah, itu diubah jadi ROE, Return on Equity. ROE ini kan imbal hasil bersih setelah bunga dan pajak, yang jadi hak Anda sebagai pemegang saham. Mekanismenya gimana? Ya, dengan dana pinjaman, perusahaan bisa dapat laba dari aset tambahan tanpa perlu minta modal lagi ke Anda. Laba operasional ini, ya setelah dikurangi biaya bunga tentunya, nanti dibagi ke porsi modal pemegang saham, ekuitas yang relatif lebih kecil. Jadinya ROE bisa naik. Kuncinya tentu ROTA-nya harus lebih tinggi dari biaya bunga utang, biar pengungkitannya positif. Ada contoh bagus di buku US Consolidated Company Inc. ROT mereka 13,3%. Bisa jadi ROE 19,6% ya gara-gara efek leverage ini. Wah, jadi kayak pengungkit finansial gitu ya? Selama ROE kemampuan perusahaan hasilin laba dari asetnya lebih gede dari biaya pinjamannya, utang ini bisa bantu naikin hasil akhir buat kita, pemegang saham, dalam bentuk ROE. Tapi, ya tetap harus ingat, resikonya juga ikutan naik gitu ya logikanya. Iya, persis. Pemahaman itu penting banget. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Gimana pasar merespons ROE yang mungkin udah naik ini? Disinilah rasio market to book jadi relevan. Ini juga dibahas dalam banget di bab 13. Rasio ini kan bandingin nilai pasar perusahaan ya, harga semua sahamnya sama nilai aset bersihnya di catatan akuntansi, nilai bukunya. Poin krusial yang ditekankan di bab 13 itu gini, rasio market to book ini sangat dipengaruhi sama selisih atau spread antara ROE. ROE itu yang berhasil dicapai perusahaan ya? Betul. Antara ROE yang dicapai sama earnings yield. Nah, earnings yield ini apa? Ini yang diharapkan pasar atau investor sebagai imbal hasil untuk tingkat resiko perusahaan itu. Anda bisa anggap earnings yield ini kayak kebalikan dari rasio PE yang lebih populer itu. Ini cerminan ekspektasi imbal hasil investor di pasar. Contoh dari Example Co. PLC di buku jelas banget, ROE mereka 16,6%. Sementara earnings yield pasar waktu itu 8,3%. Nah, selisih positif ini yang bantu jelasin kenapa rasio market to book mereka bisa 2 kali. Pasar nilai perusahaan itu 2 kali lipat dari nilai bukunya. Jadi kalau ROE bisa ngalahin ekspektasi pasar, earnings yield, biasanya nilai pasar cenderung lebih tinggi dari nilai bukunya. Oke, saya coba pahami dari sudut pandang kita sebagai investor nih. Jadi, kalau ROI yang dihasilkan perusahaan itu lebih tinggi dari angka harapan pasar yang kelihatan di earnings yield ini, maka sahamnya cenderung dihargai lebih mahal ya dibanding nilai aset bersihnya di buku.
Apa itu inti permainannya di valuasi? Anda nangkep banget esensinya. Iya, itu nunjukin gimana keputusan finansial soal leverage tadi nyambung banget sama kinerja operasional si Rota buat nyiptain nilai pemegang saham, yaitu ROI. Dan nilai ROI ini kalau dibandingin sama ekspektasi pasar atau earnings yield, nah itu yang ngaruh banget ke cara pasar menilai perusahaan secara keseluruhan lewat market to book tadi. ROI itu benar-benar jadi titik temu antara operasi sama pendanaan bisnis. Tapi perlu diingat juga ya, leverage yang ketinggian buat naikin ROI itu juga bisa bikin pasar ngelihat risikonya jadi lebih tinggi. Risiko yang lebih tinggi ini bisa jadi malah nahan harga sahamnya. Jadi rasio market to book-nya nggak setinggi yang diharapkan meskipun ROI-nya tinggi. Ada trade-off-nya. Baik, baik. Mari kita coba simpulkan ya pembahasan kita soal leverage dan valuasi dari bab 13 Key Management Ratios Master ini. Pesan utama yang bisa Anda bawa pulang. Leverage itu bukan cuma soal nambah utang, tapi ini alat finansial yang strategis. Alat yang secara fundamental bisa nyambungin kinerja operasional perusahaan sama nilai pasarnya, lewat dampaknya ke hasil buat Anda sebagai pemegang saham, yaitu si ROI tadi. Dan kunci buat memahami valuasi pasar, kayak rasio market to book, itu ya dengan melihat hubungan dinamis antara ROI yang dihasilkan perusahaan sama earnings yield yang diharapkan pasar. Selisih antara keduanya itu jadi mesin pendorong utama nilai pasar relatif terhadap nilai bukunya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau ROE itu jembatan penting antara operasi dan nilai pasar, dan leverage itu salah satu alat buat bangun jembatan itu, kira-kira gimana ya perusahaan di industri yang beda-beda, kan potensi ROTA-nya beda, profil risikonya juga beda, yang pasti ngaruh ke earnings yield. Gimana mereka bakal pakai leverage secara strategis dengan cara yang mungkin beda-beda juga, buat coba memaksimalkan valuasi pasar mereka. Menarik kan? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini.